Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Monica dengan NIM H05122122. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Analisis Kinerja Peta Kendali U dan Peta Kendali Lane U pada produksi air minum dalam kemasan di CV Said dan Risau. Di bawah bimbingan pembimbing utama yaitu Profesor Dr. Erna Triherdiani, SSC MSc. Pada presentasi kali ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, dan yang ketiga daftar pustaka. Masuk pada sub pembahasan pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Pengendalian kualitas statistik merupakan kegiatan keteknikan dan manajerial yang dilakukan untuk mengukur karakteristik kualitas suatu produk, membandingkannya dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan, serta mendeteksi secara cepat adanya penyebab atau pergeseran dalam proses produksi. Alat yang digunakan dalam pengendalian kualitas sendiri yaitu peta kendali. Dalam statistical process control, peta kendali terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu peta kendali atribut. Peta kendali atribut sendiri merupakan bagian dari statistical process control yang berfokus pada pemantauan kualitas berdasarkan data diskrit. Peta kendali atribut salah satunya yaitu peta kendali U. Peta kendali U merupakan alat yang digunakan untuk mengendalikan kualitas data yang berdistribusi Poisson. Peta kendali U ini bisa digunakan untuk jumlah sampel yang konstan ataupun yang bervariasi atau tidak konstan. Namun seringkali ditemukan bahwa data yang dimiliki itu tidak sesuai dengan asumsi distribusi Poisson, di mana variansinya tidak sama dengan rataan. Sehingga ini menjadi keterbatasan dari peta kendali U. Maka dikembangkan peta kendali Lanai U sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan peta kendali atribut konvensional, khususnya peta kendali U, dalam menangani variasi data yang berlebihan. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asia 2017, pengendalian kualitas mikrobiologis pada produk farmasi cair menunjukkan bahwa peta kendali Lane U lebih sesuai digunakan dibandingkan peta kendali U karena mampu menyesuaikan batas kendali terhadap data yang mengalami overdispersion. Kemudian yang kedua dilakukan oleh Jayat Moon 2020, di mana dengan hasil peta kendali Lane U lebih stabil dalam mendeteksi penyimpangan proses dibandingkan peta kendali U, terutama pada data dengan variasi tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu Indra Swari dan Suprihanti melakukan penelitian tahun 2022 dengan hasil penggunaan grafik Lanai menghasilkan batas kendali yang lebih realistis dan mengurangi jumlah sinyal palsu atau false alarm dibandingkan grafik atribut konvensional. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah membuktikan bahwa peta kendali Lane U lebih baik, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Peta Kendali U dan Peta Kendali Lane U pada produksi air minum dalam kemasan di CV Said dan Risau. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini berdasarkan data produk cacat air minum dalam kemasan pada tanggal 1 Agustus 2025 hingga 30 September 2025 di CV Said dan Risau. Dan yang kedua, metode ini berfokus pada peta kendali atribut, yakni peta kendali U dan peta kendali Lane U. Tujuan penelitian yang pertama membuat peta kendali U dan peta kendali Lane U terhadap pengendalian produksi pada data produk cacat air minum dalam kemasan, dan yang kedua, perbandingan peta kendali U dan peta kendali Lane U pada produk cacat berdasarkan jumlah out of control dan nilai ARL. Adapun manfaat penelitian, yang pertama menambah wawasan tentang pengendalian kualitas utamanya peta kendali U dan peta kendali Lane U, dan yang kedua, hasil yang diperoleh diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan referensi, masukan, dan saran kepada pihak perusahaan dalam menentukan strategi pengendalian kualitas produksi. Adapun teori-teori pada penelitian ini yaitu ada pengendalian kualitas statistik, peta kendali, distribusi Poisson, overdispersion dengan uji standarisasi data atau Z-score, peta kendali U, peta kendali Lane U, dan yang terakhir average run length atau ARL.
Masuk pada sub pembahasan kedua, yaitu metode penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Suli 5, CV Said Risau, pelopor air minum dalam kemasan di Jalan Antang Indah, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jumlah produksi dan jumlah cacat produk air minum dalam kemasan dengan waktu pengamatan selama 52 hari. Mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai 30 September 2025 dalam hari kerja. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah data jumlah cacat pada produksi air minum dalam kemasan di CV Said Risau dengan periode 1 Agustus 2025 sampai 30 September 2025. Jenis produk yang dianggap cacat yaitu produk yang kempes dan juga bocor. Metode penelitian yang pertama dilakukan statistik deskriptif, di mana di sini memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian, lalu kemudian melakukan pendeteksian overdispersion dengan uji standarisasi data atau Z-score, lalu lanjut melakukan uji kecocokan distribusi Poisson dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dan kemudian menentukan rumus yang akan diterapkan pada peta kendali U dan juga menentukan rumus yang akan diterapkan pada peta kendali Lanai U, lalu melakukan perhitungan nilai rata-rata ubar. Lanjut menghitung peta kendali U dengan rumus yang tertera pada layar dan juga menghitung peta kendali Lanai U dengan rumus yang tertera. Selanjutnya membandingkan output peta kendali U dan peta kendali Lanai U berdasarkan out of control dan membandingkan output peta kendali U dan peta kendali Lanai U berdasarkan nilai average run length atau RL, dan yang terakhir interpretasi hasil dan kesimpulan. Adapun diagram alir dalam penelitian ini dapat dilihat pada layar. Daftar pustaka bisa dilihat pada layar. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.